Ya, kita mulai untuk diskusi tentang neural based language model. Ini adalah kita menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sudah kalian buat di sini, yaitu yang di minggu kelima ini. Ya, yang pertama adalah ya ini sekali lagi seperti biasanya mungkin beda. Ini bisa ngurut ininya ya. Kalau di topik di video seperti ini ada Ngram, Fixed Windows, RNN, atau language base, neural base yang RNN, evaluasi tidak ngurut ya, tapi nggak apa-apa. Ya, apakah generate text bisa terjadi kesalahan? Ya, generate text itu ada artikel ini ya, artikel blog yang populer yang udah lama ya, waktu itu pernah saya sampaikan kalau nggak salah juga ya, yang menjelaskan tentang sequence model khususnya RNN. Ya, kalau nggak salah ini ya, saya coba lihat Andres Karpati kalau nggak salah. Atau apa ya? Ya, ya ini perlu diperhatikan, ini adalah tahun 2015. Ini masih terkait dengan pertanyaan tadi untuk generate text. Ya, ini ada tentang RNN, kita lihat coba di bawah-bawah ya. Sebentar, maaf agak lambat. Ini dulu ya, dilihat di bawah dulu sebentar. Ya, di sini di atas tadi disebutkan atau diberi contoh menggunakan RNN yang standar. Kemudian di sini dicontohkan bisa membangun IC, membangun tulisan. Ya, membangun tulisan contohnya ini. Ini adalah tulisan yang dibuat. Ya, di mana tulisan yang dibuat ini dari sisi bahasanya, grammarnya ya, bukan semantik atau bukan ininya, bukan tentang isinya, dan tentunya bukan tentang kebenarannya, tapi tentang ininya. Kita lihat grammarnya dulu. Ini contoh dalam bahasa Inggris, ini untuk RN yang standar, ditulis tahun 2015. Tulisan blog ini, artinya relatif sudah cukup lama. Awal-awal neural network mulai banyak digunakan di teks. Ya, kita lihat di sini. Hasilnya cukup bagus ya bahasa Inggrisnya, grammarnya. Artinya kalau misalkan ada checking, misalkan syntax error atau syntax analysis ya, saya kira tidak banyak syntax error termasuk di sini. Ya, di sini ada atau citasi atau catatan kaki ya, seperti itu ya. Sebelum mulai lagi, ini masih terkait dengan pertanyaan ya, apakah bisa melakukan kesalahan atau tidak? Jawabannya itu jawaban sendiri. Mungkin nanti akan saya mencoba mengomentari ya tentang pertanyaan itu, tapi sebelumnya ini adalah memberi contoh dulu. Mungkin sebelumnya ini dulu, balik lagi ke atas. Ini adalah salah satu blog yang tulisan blog yang populer tahun cukup lama, 2015, menggunakan ini adalah penjelasan tentang RNN, sequence secara umum, bukan hanya teks. Ya, ini adalah RNN yang standar, ya, dan juga bisa karakter level, artinya inputnya per karakter.
Seperti ini karakter lah, berarti inputnya karakter. HELL, hell, misalkan gitu ya. Bisa juga. Bukan hanya kata karakter, bukan hanya word base atau berdasarkan kata, tapi bisa berdasarkan karakter. Dengan plus minusnya karakter dan kata. Ya terus ini yang tadi, kemudian juga bisa ada Shakespeare. Ya ini artinya gaya-gaya Shakespeare ya. Ini adalah seperti ini. Ya kalau mungkin kita yang tidak paham tentang tulisan-tulisan atau ini ya karya Shakespeare ini ya ini kita anggap sangat mirip ya. Ya gaya-gayanya ada macam-macam seperti itu. Kemudian kita lihat Wikipedia menghasilkan Wikipedia entry ya. Detailnya juga menggunakan Wikipedia ya, detailnya menggunakan Wikipedia. Nah, hasilnya adalah Wikipedia yang dummy seperti ini. Yang secara format, secara sintaks, ini udah banyak cocok dengan Wikipedia, termasuk ada misalkan citasi-citasinya. Ya, kemudian berikutnya bahasa pemrograman. Ya, bukan. Ini ininya apa XML ya, XML bawahnya ini. Menghasilkan XML juga, bisa menghasilkan HTML, XML. Kemudian bisa menghasilkan latex ya, maksudnya dari latex kemudian dikompil. Ini contoh compilan hasil latex ya, yang secara otomatis dibuat fake ya. Ini fake. Ya, secara otomatis dibuat. Ya, ini ada PDF-nya. Yang dimana ini adalah ada secara sintaks, ada formula matematik seperti ini, ada proof. Ini ada ininya pernyataan statement ini, kemudian proof-nya. Kemudian misalkan di sini ada penutupnya pakai ini, kotak ini dan lain-lain. Ya, nanti kan kita lihat komentar berikutnya. Ini contoh yang lain, ya bukan bisa membuat gambar-gambar ini. Sekali lagi ini adalah hasil dari latex. Ya. Jadi yang di-generate oleh RNN adalah latex. Ya. Hallucinated, ya, halusinasi yang fake atau fake. Algebraic geometry, jadi bisa bahkan seperti ini. Ini artinya bagi yang tidak paham geometri, ini dilihat sekilas dari sisi dibandingkan, dilihat-lihat dengan algebraic geometri yang lain itu mirip-mirip secara formalnya. Ini juga ini ya, ini saya kira ini adalah latexnya. Yang kalian sudah belajar latex, salah satunya di tata tulis ilmiah, ini seperti itu. Kemudian source code, Linux source code ini. Ya, ini adalah program juga dibuat oleh RNN yang standar. Ya kalau dicek mungkin sintaks errornya mungkin bisa tidak ada sintaks errornya. Seperti itu. Ini juga menghasilkan nama bayi juga. Tentunya ininya trainingnya juga nama bayi. Keluarannya nama bayi atau ini dua-dua atau apa itu ya, atau satu-satu ya. Ini satu-satu kata. Nama bayi. Jadi seperti kalau kita melihat ini wajar sebagai nama orang, bukan nama kota atau bukan nama benda atau bukan nama hewan atau bukan nama yang lain, nama gunung atau yang lain. Tapi kalau jadi nama bayi itu rasanya kok memang ya cocok atau bukan cocok, misalkan ya bisa digunakan sebagai nama bayi, meskipun ya kalau dari makna mungkin tidak ada maknanya ya.
Kadang-kadang kan ada maknanya nama itu. Ya oke, saya kira seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ini ya sedikit analisisnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah seperti misalkan contohnya ini, yang matematik atau program dulu, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang dihasilkan ini maksudnya belajar dari trainingnya bahasa pemrograman, kemudian otomatis dihasilkan bahasa pemrograman juga. Nah itu sintaksnya mungkin, sintaks errornya mungkin nggak ada, tapi semantik atau semantik errornya atau tujuan dari, atau kalau kita run mungkin hasilnya nggak jelas ya. Atau contohnya misalkan ini, yang ini, nah ini secara sintaks misal mungkin benar, tapi orang yang tahu ini jadi pusing ya, karena gimana nih maksudnya. Mungkin secara sintak benar, tapi gimana maksudnya. Sebagaimana juga ini Wikipedia misalkan. Nah ini Wikipedia ini jadi fakta-faktanya itu nggak ada fakta. Faktanya banyak salah, banyak ngaco, banyak tercampur aduk kan antara istilah-istilahnya juga, tapi kalau dilihat sekilas itu seperti bagus ya. Tapi isinya itu ngacau gitu ya, campur aduk dan ngacau. Mungkin bahasa Inggrisnya benar, tapi dari sintaks, tapi entry apa ini, sebuah entry ada disebut judulnya apa, misalkan Wikipedia, tapi ini isinya ngaco banget. Ya kalau puisi atau ini kayak karya fiksi mungkin kalau fiksi kan bisa memang fiksi ya, jadi mungkin bisa kalau dibuat drama mungkin bisa juga, meskipun dramanya bagi orang dramanya nggak bisa menikmati drama yang ini kayaknya, karena percakapannya juga nggak nyambungnya misalkan gitu. Nah seperti itu. Kalau mungkin ada contoh lagi, nggak ada di sini, ada tapi di slide dan di video ada, misalkan membuat resep masakan, ya resep masakannya ininya formanya bagus, tapi kalau dimasak beneran itu rasanya kacau, seperti itu. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan di sini, oke, di sini apakah pada teks bisa terjadi kesalahan? Kalau dari sisi format atau sintaksnya mungkin kesalahannya, dengan semakin canggih, semakin bagusnya neural network, dengan bagusnya deep learning, itu semakin kecil kesalahannya. Tapi kalau dari sisi semantik, itu kebanyakan masih belum bisa, masih jauh gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Nanti untuk berikutnya sebagian dari saya, sebagian dari kalian ya. Yang berikutnya, untuk n-gram, jika backoff sudah dilakukan hingga 1 gram, ini sebenarnya pembicaraan yang n-gram ya. Kalau sekarang harusnya kita di minggu kelima itu udah harusnya adalah neural base ya. Tapi nggak apa-apa, ya kita coba ya. Ya, backoff dilakukan hingga 1 gram dan nilai probabilitasnya tetap 0. Cara apa lagi yang bisa dilakukan? Ya. Jadi backoff itu adalah kalau kita mencoba menggunakan misalkan 3 gram, kemudian 3 gram itu artinya 3 kata, misalkan gram itu kata, 3 kata yang berturut-turut ya, seperti misalkan di sini, misalkan kita buat adalah, atau buat adalah jumlah, atau adalah jumlah yang, dan seterusnya. Ternyata di training nggak ada, kemudian kita cari yang 2 aja. Backoff. 2, kalau 2 nggak ada, cari yang 1 aja. Kalau 1 nggak ada, ya artinya kata itu nggak ada. Ya, kalau kata itu nggak ada, di training maksudnya, di testing ada, di training nggak ada. Ya, itu salah satunya adalah
apa yang disebut dengan, ya kita anggap seperti kata asing, kita beri nilai yang ini ya, yang kecil ya. Jadi kata-kata yang tidak diketahui itu dianggap sebagai kata apa, misalkan Anda sebagai, atau apa istilahnya, ini apa, di dibuat generik gitu ya, seperti itu ya. Dan ini nggak akan terjadi kalau menggunakan neural base. Ya. Ya. Nah ini sekarang ini kita diskusi mulai dari sini. Apa perbedaan BLSTM dengan BRNN? Ya. Gimana? Suara saya jelaskan ya? Jelas, Pak. Oh, ya, makasih. Oke, makasih. Ini silakan pertanyaan ini. Apa perbedaan BLSTM dengan BRNN? Meskipun ini juga sebenarnya ini ya materinya kita udah neural base ya. Atau ini aja lewat dulu aja lagi ya. Saya dulu yang jawab karena ini bukan neural bukan neural language model ya. Ini BLSTM sama BRNN, yang satu LSTM tapi dibikan bidireksional. Kalau RNN ya didireksionalkan. Ya bedanya seperti beda RNN dan LSTM. LSTM juga RNN tapi di dalamnya ada gate itu aja. Ya artinya secara umum LSTM dibandingkan RNN. Ini dua-duanya B, saya kira gitu aja. Ini aja. Ini sebenarnya n-gram juga ya, sebenarnya coba kita lihat. Apa yang dapat membuat kita tahu bahwa jumlah n pada n-gram yang kita buat adalah jumlah yang terbaik dari jumlah n yang lain dalam suatu kasus. Ya mungkin ada komentar berkaitan dengan pertanyaan ini. Saya akan gedein juga. Ya silakan ada komentar. Silakan semuanya, khususnya yang belum pernah memberi komentar ya. Ini saya catat di sini. Ridho bagus ada nggak? Yang lain juga silakan boleh. Jadi pertanyaannya tadi, ulangi lagi. Bagaimana yang kita tahu bahwa n-gram, n-nya itu udah yang terbaik. Ya. Bahwa kalau n-gram, n-nya itu 1, atau n-nya 2, atau n-nya 3, atau n-nya 4, kita memilih bahwa untuk suatu kasus, ini adalah 3 gram, ini adalah 4 gram yang terbaik. Bagaimana meskipun ya ini topiknya masih n-gram ya, kita harusnya udah neural base, nggak apa-apa. Ya silakan. Ridho ada nggak? Belum pernah. Yudhistira? Ya. Bayu? Ada? Yang belum pernah di sini terutama karena salah satu penilaiannya adalah dengan diskusi. Yang lain saya sebutkan di sini ya. Gimana Rizal? Menurut Rizal gimana? Rizal Adi? Silakan. Rizal masih ini atau Hansel, silakan udah dibuka mic-nya. Silakan Rizal atau Hansel. Gimana? Ini. Tidak langsung menjawab nggak apa-apa. Tidak maksudnya secara langsung. Ini masih terkait dengan pertanyaan ini. Saya kira udah pernah kita bahas ya yang mirip seperti ini. Tes boleh izin membantu jawab Pak? Oh, silakan Mbak Kevin ya. Iya Pak. Iya. Apa yang dapat membuat kita tahu bahwa jumlah n pada n-gram yang kita buat adalah jumlah yang terbaik daripada jumlah n yang lain dalam satu kasus?
Kalau dari waktu video yang dikirim oleh Bapak, waktu itu dari yang salah satu saya lihat, dia itu ada satu contoh yang kalimatnya tuh, saya lupa bahasa Inggrisnya, tapi kalau bahasa Indonesianya, jadi dia kalimatnya pakai koma gitu, ketika para guru datang, murid-murid membuka titik titik titik. Kalau pada contoh itu kebetulan kan awalnya tuh dia di soalnya tuh disebut sebagai yang 4, saya agak lupa namanya. Nah, kalau saya tangkap di video itu karena dia mau yang 4 itu, mohon maaf saya agak lupa Pak namanya Iya Pak, nggak apa-apa. Iya yang nggak apa-apa. 4 Ya, kata pokoknya. iya nggak apa-apa. Iya silakan. Teruskan. Nah, dan kita kan ingin memprediksi kata terakhir dan jadi tuh yang dilihat itu hanya 3 kata terakhirnya itu. Lalu diprediksi dari 3 kata terakhir itu dan dari sekian kemungkinan paling tinggi itu adalah kalau tidak salah buku gitu. Lalu kemudian pada slide selanjutnya dijelaskan bahwa kalau hanya dicek dari 3 kata terakhirnya, mungkin memang bisa disimpulkan bahwa yang kemungkinan paling mungkin prediksi kemungkinan paling tinggi yang keluar adalah kata-kata buku misalkan. Iya. Tapi misalkan kita ngecek secara keseluruhan, kalau misalkan di belakangnya lagi kita baca, maka kemungkinan itu akan jadi lebih berbeda lagi. Jadi saya rasa gimana cara membuat kita tahu ini nilai jumlah terbaik, mungkin memang harus dari awal sampai terakhir kalimat harus dieksekusi gitu. Iya. Apa ya namanya ya, prediksinya. Karena kalau dari contoh yang kemarin saya pelajari, dia tuh hanya beberapa bagian aja dan kalau hanya bagian itu, misalkan kok yang tadi saya kasih contoh itu 3 bagian Iya. terdepan, hasilnya ya kalau dari 3 itu ya yang terbaik pilihan yang misalkan pilihannya adalah buku, dia muncul akan buku. Tapi ketika kita memprediksi sampai paling belakangnya, bukan buku jawaban terbaik. Kurang lebih seperti itu dari saya. Oke. Iya makasih ya Kevin. Udah ini cukup sini atau mau tambahin lagi? Ya Kevin, makasih ya. Ya. Baik Pak. Iya. Ya saya tulis. Oke, terima kasih ya. Sebentar saya ini lancar nggak? Maaf, belum saya tulis di ini di sini ya Kevin. Maaf di sini apa di angka ini apa di nomornya. Sebentar, Iya baik Pak. saya ini dulu ya. Saya hapus. Ya oke. Terima kasih Kevin udah menyampaikan pendapatnya. Ya, sebelum Iya saya Pak. juga ikut memberi komentar, silakan yang lain. Yang pertanyaannya ini adalah ini ya. Silakan yang lain ada siapa? Arsenio Yusuf barangkali. Gimana? Gimana? Arvinda, silakan. Ya Arsenio Yusuf. Silakan. Arsenio Yusuf silakan. Gimana komentarnya? Iya silakan. Komentar untuk ini. Komentar untuk kalimat atau pertanyaan. Komentarnya bagaimana? Yang terkait dengan ini. Saya belum mencari tahu, Pak. Belum ada komentar. Belum ada, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya, makasih ya. Sini ya, makasih. Kemudian berikutnya Arvinda. Ini ada komentar? Sejauh ini belum, Pak. Belum juga. Berapa? Belum. Oke. Ya, belum ada, Pak. Oke. Yang lain? Bima mungkin? Gimana Bima? Komentar. Belum sih, Pak. Waduh, yang ikut yang belum terus ini saya jadi bingung nih. Ya. Ya, yang lain silakan komentar. Tidak harus ini ya. Tidak harus sebagai
jawaban yang katakanlah menyeluruh, mungkin jawaban atau komentar saya juga nggak menyeluruh juga, tapi maksudnya masih terkait lah dengan pertanyaan ini. Oke, kalau belum mungkin komentar dari saya dulu aja ya. Oke. Komentar dari saya mungkin yang saya udah pernah saya sampaikan juga ya. Jadi kalau untuk n-gram, model bahasa n-gram, pada prinsipnya semakin banyak n-nya semakin bagus ya. Ya, semakin banyak n-nya semakin bagus untuk katakanlah segala kondisi ya. Atau segala kasus ini, segala kasus. Ya, jadi semakin banyak semakin bagus, hanya kalau n-nya semakin banyak itu kemungkinan tidak ditemui. Sebentar. Saya belum share ini ya. Share. Saya kalian nggak lihat ini ya. Belum di share ya tadi ya. Sebentar. Kok nggak kelihatan? Lihatnya yang ini masih di Google Sheet, Pak. Oh, Google Sheet kan ya. Ini kalau sebentar ini. Kok? Oh, ini saya ini link. Oh ya udah benar-benar. Ya benar memang ini. Saya lihat di apa pakai ininya apa? Pakai HP jadi salah ini melihatnya. Benar berarti memang ini. Memang ini. Jadi di Google Sheet pertanyaan memang jadi secara umum seperti itu. Jadi n-gram itu semakin besar atau semakin banyak n-nya semakin bagus. Tetapi semakin banyak n-nya itu semakin sparse, semakin jarang, semakin tidak ada di data training. Contohnya misalkan n-nya mau katakanlah 10 itu artinya 10 kata berturut-turut seperti apa yang dapat membuat kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai pada. Nah ini kemungkinan semakin kecil kalau n-nya semakin besar. Kalau kita ingin mencari atau menghitung probabilitas ini di data training, semakin kemungkinan semakin kecil kalau n-nya semakin besar. Sehingga itu istilahnya adalah jarang atau rare ya. Sehingga semakin besar semakin bagus, tetapi semakin jarang, sehingga kalau jarang dan kemudian 0 ya berkalian 0 kan kalau n-gram itu, jadi hasilnya 0. Artinya tadi ada yang mengatakan back off. Back off itu kalau 10 ada 9. Di training 9 berturut-turut seperti ini nggak ada, cari yang 8. 8 nggak ada, cari yang 7 dan seterusnya. Ya, artinya perlu di model, di data training ya, jadi model itu seperti ini yang saya akan share ininya whiteboard. Ya, ini mengulang lagi ini n-gram ya. Jadi kalau ini adalah prosesnya lagi ya, n-gram language model, untuk ini adalah korpusnya yang besar, misalkan korpus yang ini ya, korpus yang monolingual ya, ini data proses training, ini adalah n-gramnya, n-gram untuk proses menghasilkan n-gram maksudnya. Nah kemudian dihasilkan model itu karena kecil, data yang kecil mungkin tentunya seperti ini ya, ini apa simbolnya, ini data kecil, ini ya relatif kecil dibandingkan korpus ini, korpus training monolingual ya. Ini adalah model n-gram yang isinya adalah n-gram yang misalkan mulai dari 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram, katakanlah mungkin kasus ekstrimnya sampai 10 gram, kemudian yang 9 gram, yang 10 gram disimpan, yang 9 gram juga disimpan, 8 gram disimpan, 7 gram disimpan, 6 gram disimpan, 5 gram juga disimpan, ya 4 gram juga disimpan, 3 gram juga disimpan, 2 gram juga disimpan, 1 gram disimpan. Artinya yang disimpan di sini modelnya ya, model seperti itu. Nah kemudian ada data tesnya. Ini data tes. Data tesnya itu kecil ya, data misalkan segini, misalkan untuk tesnya relatif kecil dibandingkan korpus, ini tes. Ya, ini tes di sini artinya kalau di sini mau nyari yang 10 gram, ternyata di training nggak ada, ya back off, jadi nyari
Yang 10 gram daftar 10 gram ini ada daftar gram nggak ada, cari yang 9 gram, yang di 9 gram di sini tadi yang dari 10 dipotong menjadi 9 aja, dikurangi back off. Kalau nggak ada lagi yang 8 aja, cari yang 8 yang udah ada di model di sini. Di model di sini ada itu artinya mencerminkan dari korpus. Seperti itu ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan. Ya, balik ke pertanyaan ya. Pertanyaan yang tadi ya saya kira pertanyaannya ya membantu kita memahami juga ya. Makasih ini membuat pertanyaan. Ini ya secara umum adalah untuk semua kasus. Untuk semua kasus, ya ini untuk semua kasus itu seperti itu ya. Kalau kasus per kasus saya belum mengeksplor seperti itu ya, tapi saya kira yang lebih tepatnya adalah semua kasus secara umum, ya mungkin seperti itu. Oke, makasih ya. Untuk yang sudah memberi komentar dan membuat pertanyaan. Kemudian berikutnya di sini saya berharap untuk kalian bisa memberi komentar meskipun mungkin komentarnya belum tepat barangkali atau sebagian tepat ya. Ya, silakan. Siapa ini bagaimana proses language modeling dalam speech recognition? Ya ini juga sebenarnya tidak spesifik untuk neural ya, tapi nggak apa-apa. Language model secara umum. Dan mungkin komentarnya tidak komprehensif, sebagaimana komentar saya juga mungkin belum komprehensif, tapi saling melengkapi. Silakan, Christopher barangkali. Saya ingin menanggapi, Pak. Oh, iya, silakan enggak. Oke. Untuk speech recognition, sepertinya di pertemuan sebelumnya Bapak sudah singgung sedikit. Itu yang saya pahamin itu intinya dari speech itu tadi diubah menjadi teks baru dibuat modelnya. Itu aja sih Pak yang saya pahami. Oke. Makasih. Oh, ya, makasih Farah ya. Saya tulis dulu. Ya, makasih Farah. Ya, saya kira dari saya juga mirip seperti itu ya. Jadi yang kita mungkin saya mencoba untuk melengkapi lah katakan gitu ya dari yang dikatakan Farah ya. Ya saya sependapat dengan Farah. Kemudian untuk language model untuk speech recognition itu artinya salah satunya adalah ini untuk pengucapan yang sama ya. Jadi speech recognition ini misalkan speech to text maksudnya misalkan ya. Speech to text. Jadi pengucapan yang sama seperti misalkan kita lihat contoh yang populer misalkan bank misalkan gitu ya. Ya, misalkan contoh yang populer itu adalah bank. Ya, jadi speech-nya itu bilang bank datang. Ya, jadi seperti misalkan contohnya misalkan rumah saya terletak di dekat misalkan dekat Bank Mandiri. Ya, ini bank misalkan speech to text ya. Bank di yang bunyinya mirip-mirip atau sama ada bank pakai G, kemudian ada bank pakai K. Ya. Ya, bank pakai G sama bank pakai K. Nah, ini disuruh milih ya. Nah, model bahasa ya, ingat lagi, model bahasa itu adalah memilih mana yang katakan lebih fluent atau juga lebih tepat untuk sesuai dengan konteksnya di sini. Nah, artinya di sini bank, di sini milihnya di sini. Ya, misalkan seperti itu, ini speech to text sama-sama bank.
Iya, seperti itu ya saya kira. Ya, makasih Farah dan yang membuat pertanyaan juga. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Ini udah masuk juga ke model bahasa neural. Ya. Apakah penggunaan model N-gram dalam RNN lebih efektif? Mungkin pertanyaannya barangkali ya kalau saya tangkap di sini mungkin untuk ini dulu N-gram ya. Penggunaan istilah N-gram itu yang kalau kita jumpai itu bisa N-gram dalam hal dia itu model bahasa seperti ini, kita dari korpus dibuat model bahasanya, jadi N-gram kita simpan sebagai model. Bisa juga N-gram itu sebagai representasi input. Jadi kalau ada kalimat, ada kata-kata gitu ya. Kata-kata. Nah, kita bukan kata sebagai input ke SVM lah, ke neural network lah, termasuk ke RNN lah. Tapi input bukan berkata ini, ya. Input itu bisa berkata, bisa per huruf, bisa suku kata, dipotong-potong per huruf, dipotong-potong per suku kata, atau bisa juga ke dua-dua gini sebagai input. Ini input yang pertama, di sini 2 gram berarti ya. Ini input yang kedua, berarti N gram, 2 gram pertama, 2 gram kedua, ini 2 gram ketiga. Gram itu bisa kata, bisa huruf ya. Ininya 2 gram huruf atau 2 gram kata. 2 gram huruf juga bisa, banyak juga ya. Ini sebagai input. Jadi tadi N gram sebagai model bahasa ya. Ini sebagai model bahasa ya. Ya. MP model bahasa atau sebagai representasi teks, katakanlah gitu ya, representasi teks. Jadi tidak kata tapi misalkan gram huruf. Jadi misalkan saya misalkan gitu ya. Nah, itu kalau gram kata ya berarti SA gram pertama, AY gram kedua, YA gram ketiga gitu. Nah, yang dimaksud di kita yang kita pelajari adalah ini. Bukan yang ini, ya dua-duanya ya N-gram ya. Tapi adalah N-gram sebagai model bahasa. Ya. Barangkali mungkin yang dimaksud di sini apakah itu N-gram representasi kata? Mana silakan yang membuat pertanyaan atau maksudnya seperti itu, karena kalau yang saya tangkap di sini pertanyaannya maaf di sini ya, apakah penggunaan model N-gram dalam RNN? Jadi N-gram dalam RNN, kalau N-gram model bahasa dalam RNN itu ada juga sih paper yang menggabungkan, meskipun jarang ya, menggabungkan model bahasa dengan model bahasa yang lain. Tapi mungkin maksudnya kalau yang lebih mungkin, jadi N-gram itu perlu diperhatikan ada tadi sebagai model bahasa atau sebagai representasi teks ya. Silakan kalau mau memberi komentar untuk yang membuat pertanyaan, atau kalau tidak ya kita teruskan. ya mungkin kalau N-gram ini maksudnya adalah tadi representasi teks. Oke, sekarang mungkin ini sudah masuk ke juga model bahasa yang neural based. Silakan kalian akan memberi komentar ya pertanyaannya. Mengapa model bahasa atau language model penting untuk NLP? Ini masih ini ya, belum neural ya, masih umum ya model bahasa. Ya, ini saya kira udah kita bahas juga di sekitar 2 minggu yang lalu. Tapi nggak apa-apa, silakan Anda memberi komentar supaya untuk mengingat-ingat kembali. Mengapa model bahasa itu suatu hal yang penting di NLP? Jadi masih dasar model bahasanya. Mengapa model bahasa? Kiko silakan. Ya. Mungkin tadi juga ada yang udah jawab sih di chat. Tapi mungkin menurut saya ya karena dengan language model mesin itu bisa memahami bahasa manusia atau memahami informasi yang apa ya istilahnya qualitative information. Jadi tanpa adanya
language model ya mesin atau komputer mana mungkin bisa memahami bahasa manusia kayak gitu Pak. Jadi ya language model sangat krusial untuk NLP. Oke. Ya, makasih Kiko ya. Ya terus nggak lupa. Oke, minggu kelima. Oke, ada di chat juga. Ya, di chat. Ya, Christopher ya. Oke. Di chat kalian bisa lihat model bahasa untuk NLP penting karena membantu menyelesaikan ambiguitas dalam bahasa dan menambah struktur numerik yang berguna untuk data bagi banyak aplikasi hilir seperti pengenalan ujaran atau analisis teks. Ya, terima kasih jawabannya Christopher ya. Saya kira ini saya sepakat ya untuk ada beberapa sisi dari sisi ini. Mungkin komentar saya untuk Kiko dan Christopher dan juga komentar saya secara umum untuk ini. Saya tulis dulu biar nggak lupa. Oke, ya seperti contoh tadi, katakanlah ambiguitas bank tadi ya, bank gitu ya, itu ya contohnya yang tadi. Sebentar ya, tutup dulu. Oke, contohnya yang bank tadi mana? Oke, di sini bank. Ya, seperti itu ya. Kemudian dikatakan juga yang terakhir tadi oleh Christopher ya, itu untuk dia aplikasi ya. Ya, jadi pada intinya adalah mungkin udah pernah kita bahas ya, saya kira ya udah kita bahas model bahasa itu ya. Model bahasa itu adalah di sini seperti tadi di sini ya, di depan tadi. Nah, ini adalah korpus yang monolingual. Monolingual itu artinya bahasanya cuma satu, bukan seperti misalkan paralel. Paralel itu bahasa Indonesia dan terjemahannya gitu. Nah, artinya bagaimana untuk memahami dan juga menghasilkan bahasa yang fluent, bahasa yang sesuai seperti dianggap sebagai bahasa manusia gitu ya. Dari sisi ininya, dari sisi kepantasannya, dari sisi grammarnya, sesuai dengan, jadi mencontoh di sini ada latihan di sini, data latih. Data latih itu adalah data yang umum, misalkan untuk suatu hal itu misalkan, jadi katakan ini juga ya yang tadi itu, ini seperti contohnya tadi bukan bahasa manusia. Contohnya tadi adalah ada bahasa pemrograman atau bahasa manusianya macam-macam ya, ada Shakespeare, ada yang lain-lain, ada tadi ya yang di sini ya, yang di Andries Karpathy blog ini ya. Ya ini ya yang di sini yang tadi ya. Ya di sini. Ya ini ada termasuk juga ini matematik, algebraic, geometri atau yang lain-lain. Jadi dianggap sebagai fluent atau natural atau benar formatnya. Bahasa atau ini matematik, algebraic matematik, atau ada XML atau source code bahasa pemrograman itu ya, oh ini benar-benar ini bahasa pemrograman yang seperti dicontohkan di training ya. Ya, tapi bagi kalian misalkan yang tahu bahasa pemrograman, oh ini ya nggak jalan ini kalau di sintaksnya memang sintaks errornya memang nggak ada, tapi kalau dijalanin mungkin ngelup terus dia misalkan gitu. Atau mau tujuannya mau apa ini yang menghasilkan apa ya ini program yang aneh gitu ya misalkan ya.
Juga kalau misalkan Wikipedia tadi ininya, jadi Wikipedia juga aneh nih isinya apa nih, informasi Wikipedia apa nih, kok kayak ngaco banget ini nggak ada entry yang seperti itu ya, yang tadi itu Wikipedia mana. Ya seperti ini Wikipedia itu tentang aneh, tentang misalkan tentang apa ya, bercerita tentang apa ya dia. Nah seperti itu ya. Jadi tapi fluentnya itu maksudnya kalau bahasa Indonesia yang fluent karena trainingnya bahasa Indonesia. Kalau kemudian bahasa Inggris yang fluent. Kalau bahasa pemrograman, suatu bahasa pemrograman yang bagus, sintaksnya benar, sintaks dan ada pokoknya tanda-tandanya, simbol-simbolnya juga. Kalau ya sesuai dengan training aja bisa nyontoh seperti training. Ya, dan juga ya seperti learning pada umumnya tidak memorizing, artinya tidak meniru copy paste ya, tidak copy paste, tapi seperti parafrase lah katakanlah gitu ya, tidak memorizing, tapi ini masih terkait dengan learning. Ya learning artinya orang belajar seperti misalkan ini korpus yang besar, udah kita belajar udah pinter, atau kita belajar bahasa Spanyol misalkan sih, bahasa Spanyol. Kita kemudian tahu grammarnya, kita tahu istilah-istilahnya gitu ya. Kemudian belajar bahasa Spanyol itu dari kalimat-kalimat yang memang dari berita misalkan. Nah kita membuat berita bahasa Spanyol. Kita bahasa kosakatanya tahu, kita grammarnya tahu, tapi kita menulisnya itu jadi kalau dikasihkan orang Spanyol ini berita, tapi beritanya nggak ada fakta informasi seperti itu yang ngacau gitu ya. Tidak bisa membuat parafrase, misalkan contohnya misalkan ada berita sepak bola. Berita sepak bola, berita yang sama diberitakan di dua berita yang berbeda. Berita sepak bola ini, berita yang sama. Tapi isinya masih bisa memang dari laporan dari dua orang atau dua wartawan, atau lagi itu dua reporter, yang dua-duanya memang melaporkan itu, peristiwa itu, bahwa kesebelasan ini misalkan melawan kesebelasan itu dengan seru atau dengan hasil seperti apa gitu, pemain-pemainnya nanti lalu di sini. Mungkin pemain-pemainnya juga kalau kita bikin secara artificial ini, pemain-pemainnya jadi juga ngacau, mungkin kesebelasan ini pemainnya kok ini, kesebelasan ini pemainnya kok ini, jadi bisa banyak seperti itu. Tapi bahasa Spanyol yang fluent ya, termasuk fluent itu bukan bahasa Spanyol kalau di sini berita, bukan bahasa Spanyol yang alay-alay, misalkan kata-kata alay karena bahasa Spanyol yang yang informal atau yang sosial media seperti ini berbeda dengan berita misalkan gitu. Ya, jadi kemudian seperti dikatakan tadi, Antara Christopher tadi mengatakan ini pentingnya digunakan menghasilkan suatu teks ya, intinya menghasilkan suatu teks yang fluent. Jadi misalkan gini, jadi dicontohkan ada aplikasi misalkan speech, misalkan ini image captioning. Ini saya sambil googling, lihat contoh gambarnya image captioning. Ya. Jadi image captioning misalkan gitu kan menghasilkan caption. Caption itu kan teks ya. Image captioning, caption itu kan adalah teks. Ya seperti ini misalkan ya. Misalkan ini contoh yang populer di sini, kecil-kecil banget ya. Ini aja lebih kecil mungkin. Ya mungkin kebaca ya. Jadi ini ada inputnya image, outputnya caption. Captionnya udah salah satunya mungkin udah mencerminkan, tapi bagaimana membuat bahasanya itu. Jadi ada katakanlah dua bagian atau mungkin dua layer ya. Layer pertama itu adalah bagaimana dari image dibuat caption, yang captionnya itu mungkin kata-kata bahasa Inggrisnya masih kurang bagus ya, kemudian memperbagusnya itu atau juga memperbenarinnya misalkan itu dengan model bahasa. Mungkin yang
ini juga yang jelas juga nanti akan kita pelajari di machine translation ya. Di machine translation itu ada 2 bagian atau katakanlah 2 layer ya. Jadi ini misalkan bahasa Inggris, ya kalimat bahasa Inggris. Kemudian yang diterjemahkan menjadi kalimat bahasa Indonesia. Pertama pokoknya terjemahkan dulu. Pertama, terjemahkan dulu. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia itu sendiri dilihat. Yang kedua, apakah bahasa Indonesianya sendiri tanpa melihat ini lagi, ini sudah nggak dilihat lagi. Bahasa Indonesia yang dihasilkan oleh yang penerjemahan ini, dilihat apakah bahasa Indonesia sudah fluent, udah sesuai gitu ya dengan ya grammar atau juga dengan ini sekarang yang umum sekarang gitu ya. Ya, ya jadi seperti itu ya. Ya kalau di sini menggunakan korpusnya paralel, di sini learning-nya menggunakan paralel. Nah kalau dilihat itu kalau menggunakan RNN, ya RNN itu biasanya namanya ini apa? Ini apa istilahnya itu? Lupa. Ini apa? Ya, ini yang ini. Ini istilahnya adalah yang many to many ini adalah encoding decoding, maksudnya encoding decoding yang model bahasa apa? Maaf nih saya tadi ini belum nge-share. Ya kita menggunakan yang ini, model bahasa yang ini. Kalau machine translation ya, yang ini ya. Many to many yang encoding decoding atau kalau melihat seperti 2 RNN gitu ya. Nah, nanti akan kita pelajari. Nah ini kalau kita lihat itu ini sebenarnya ada ini tadi hidden tadi ya, misalkan hidden. Nah ini yang pertama di sini ini inputnya kata-kata, di sini ada kata-kata bahasa Inggris. Ya keluarnya adalah kata-kata bahasa Indonesia, bahasa Inggris di sini, bahasa Indonesia di sini. Yang pertama tadi itu adalah memikirkan translation, artinya seperti di training translation-nya. Kedua adalah model bahasa. Menggunakan ini monolingual ini supaya yang bahasa terjemahannya itu bisa sefluent mungkin. Saya kira mungkin seperti itu ya. Jadi segala sesuatu yang menghasilkan teks ya atau sequence sebenarnya mungkin kalau lebih umum lagi bukan hanya teks tapi sequence itu sequence yang seperti sequence yang natural ya mungkin sequence itu juga bisa aja tadi matematik atau bahasa pemrograman atau mungkin bisa yang lain yang lebih umum sequence gitu ya yang ya seperti itu saya kira. Oke mungkin kita lanjut lagi ya. Ya, apakah pada dataset yang sedikit performa fixed Windows language dapat dipengaruhi? Nah, sekarang fixed Windows dengan RNN. Fixed Windows itu adalah MLP ya, multi layer perceptron. Fixed Windows ya, fixed tapi ya menggunakan Windows ya, menggunakan Windows seperti Ngram gitu ya, Windows itu seperti Ngram. Ya, seperti Ngram ya. Jadi ya intinya adalah sebenarnya multi layer perceptron pada intinya sebenarnya multi layer perceptron. Ya, secara umum RNN itu lebih bagus ya. Mungkin ada penjelasan di sini saya kira ya ini saya kira ya fixed Windows ya. Ya maaf. Ya, fixed Windows itu pada intinya adalah multi layer perceptron yang itu seperti ini apa? Seperti Ngram sebagai representasi teks, sebagai input representasi teks ya. Ya, saya kira secara umum fixed Windows itu kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kalau multi layer perceptron itu kan
urutan bisa dibolak-balik ya, artinya tidak menjaga urutan sequence ya. Kita kan sebenarnya sequence modeling atau permasalahannya nature-nya itu sequence ya, sequence teks itu sequence. Perbedaan sequence untuk kata-kata yang sama bisa membuat ininya berbeda maknanya. Seperti saya mentraktir dia sama dia mentraktir saya, beda. Oke, mungkin saya kira jawaban ringkasnya mungkin seperti itu. Kemudian sparsity ya. Sparsity itu maksudnya tadi itu bahwa data training itu meskipun besar tapi mungkin tidak lengkap, belum lengkap, tidak di data testnya ada, di data training ada. Maksudnya baik itu mungkin n-gramnya, 2 kata yang berturut-turutnya, misalkan 2 gramnya, atau bahkan 1 gramnya, kosakata. 1 gram itu artinya kosakata, kata tersebut nggak ada. Mungkin ada kata yang baru yang karena data training kita, data training yang misalkan tahun lalu, meskipun banyak besar, tapi sekarang ada kata-kata yang baru atau mungkin ya singkatan-singkatan gitu kan, misalkan kalau di media sosial ada singkatan-singkatan yang baru atau yang aneh atau orang yang mungkin orang yang memang nggak umum membuat singkatan di tes itu, misalkan begitu. Ya, sparsity adalah salah satu permasalahan pada model bahasa n-gram ya. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Ya, dengan masalah tersebut diatasi dengan back off. Misalkan kalau n-gram atau ya solusinya dengan back off itu tadi ya. Kalau 2 gram nggak ada berarti back ke 1 gram, dikurangin n-nya. Kalau 2 gram, 2 kata nggak ada, fix Windows misalkan. Ini nggak ada, tidak fix aja. Kalau 1 kata kemungkinan lebih besar adanya, cuma 1 kata di data training. Nah, kemudian bagaimana solusi yang lain adalah dengan neural. Ya, saya kira juga ini dengan panjang lebar ya, baik neural itu di sini, mulai neural. Tapi neural itu yang lebih ini lagi di sini. Ya, neural mungkin saya sampaikan secara singkat ya, neural mengatasi sparsity ya. Sparsity itu artinya data atau kata atau rangkaian kata yang dites itu nggak ada di training. Atau misalkan 1 gram gitulah, atau kata tersebut nggak ada misalkan. Kalau di itu nggak mungkin. Kalau di neural nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena katakanlah gini, ini inputnya ya, misalkan ini hidden layer-nya, misalnya RNN lah, multi layer perceptron ini sama aja sebenarnya bisa mengatasi sparsity. Ya. Ini adalah misalkan kata. Ini hidden ya, hidden layer. Nah, di sini ini pilihannya ini seperti klasifikasi pilihan ganda. Milih apa? Setelah kata saya, misalkan di sini apa gitu ya. Next-nya kan. Misalkan pergi, harusnya ini pergi. Misalkan ini next-nya apa? Ini misalkan ke, di sini ke. Ini harusnya ini ke. Dan seterusnya ini apa? Nah, di sini itu adalah seperti ini adalah klasifikasi sebenarnya. Klasifikasi ya. Tapi klasifikasi itu apa? Klasifikasi itu dapat diandakan seperti multiple choice, pilihan ganda. Multiple choice. Tapi multiple choice-nya itu adalah semua kata, kosakata. 20.000 atau 50.000. Ini pilihan 50.000, disuruh milih di sini. Milih salah satunya, dipilih di sini. Setelah S, setelah saya, di sini saya ya, ini setelah saya ya, ini saya. Setelah saya, itu kata apa? Di sini. Pilih dari 50.000 yang di kamus yang semuanya ada. Termasuk mungkin ada simbol-simbol juga atau tanda baca, titik, atau tanda seru, atau yang lain-lain. Semuanya.
Jadi bukan hanya kata-kata aja. Ya, ini jadi pasti bisa memilih gitu. Tidak kalau n-gram itu jadi kalau nggak ada dia probabilitasnya 0. Ya, padahal nanti ada berapa ini dikalikan berapa kalikan berapa enggak 0,0 ini hasilnya 0. Dikalikan jadinya sama dengan 0. Iya, 0 nggak bisa. Nah, ini kalau ini apa neural ini pilihan ganda klasifikasi dengan labelnya katakanlah adalah semuanya puluhan ribu. Ya, meskipun angkanya 0,0,0,0, ya, misalkan dengan softmax istilahnya mungkin dikumulasikan jadi satu totalnya, tapi kita bisa memilih ini yang paling besar ininya probabilitasnya sehingga dipilih. Oh, pilihnya mungkin udah benar misalkan pergi. Nah, ini berarti pergi seperti itu. Ya, jadi kita lihat lagi ya tadi ya komentar saya terhadap pertanyaan. Mengatasinya kalau n-gram itu dengan back off, kemudian kalau diatasi ganti pendekatan dengan neural. Yaitu salah satu yang penting di pembahasan kita memang tentang neural ya. Ya komentar saya seperti itu. Ya mungkin kalau ada komentarnya silakan nanti kita lanjutkan. Apa yang membuat kita membutuhkan model neural network dibandingkan dengan model n-gram? Ya, silakan mungkin ada komentar. Artinya kelebihan apa yang sehingga kita lebih cenderung, lebih memilih neural base model bahasa neural base dibandingkan dengan model bahasa yang n-gram. Kalian boleh lihat catatan, boleh lihat slide, boleh lihat googling. Silakan komentarnya. Oh, ini ada ininya ya. Oh, belum ada. Ini di chat juga ada. Silakan Eka Yahya Iskandar barangkali. Gimana? Apa kelebihan neural base model bahasa yang neural dibandingkan dengan n-gram? N-gram itu adalah yang statistikal ya istilahnya. Silakan. Gimana? Eka Yahya. Menurut Eka Yahya gimana? Yang lain? Rafisa Arif Irfan, mungkin? Silakan. Mungkin kalau misalnya Silakan. menurut saya neural network lebih baik daripada n-gram karena dari arsitekturnya Pak, neural network dapat mengingat lebih baik daripada n-gram. Mengingat lebih baik ya. Menurut saya Pak. Oke, ada lagi Rafisa Arif Irfan. Oke, sebentar Zaki sebentar ya. Saya tulis dulu ya. Bentar. Oke, ini ya Zaki silakan. Jadi kalau menurut saya itu lebih baik RNN karena mungkin di RNN itu lebih simple dan nggak makan banyak space dan RAM. Sedangkan kalau di n-gram tuh kalau mau nge-capture perbedaan kata yang agak jauh, jaraknya itu membutuhkan korpus yang lebih banyak gitu, jadi lebih makan space dan RAM. Iya. Ya, ada lagi Zaki mungkin mau meneruskan atau udah cukup? Mungkin lebih simpel aja sih Pak, mungkin RNN daripada n-gram. Oke. Oke, terima kasih Zaki ya. Ya, saya tulis dulu. Ya, saya komentar ya untuk pertanyaan ini dan mungkin terkait ke komentar dari kalian.
Ya kalau di slide itu sebenarnya tidak ada juga ya, bahwa seperti tadi dikatakan oleh Zaki ya, bahwa lebih kecil apanya? Lebih kecil modelnya. Ya, tadi mana ya? Nah ini saya gambar ulang lagi. Ya, jadi di sini misalkan ada korpus monolingual. Kemudian ini proses yang neural base. Neural RNN misalkan. Kemudian di sini adalah yang N-gram. N-gram. Proses menghasilkan model. Ini yang sama ya. Ini gimana coba hasilkan modelnya. Ya, ini hasilkan model neural. Yang neural ini N-gram hasilkan model. Ya. Kita tahu neural itu adalah punya arsitektur ya baik itu multilayer perceptron, RNN atau yang lain fix. Yang membedakan adalah apakah ini besar atau ini kecil korpusnya atau bahasanya berbeda. Kalau arsitekturnya seperti itu, artinya 2 layer atau 3 layer atau berapa layer, kemudian node-nya berapa, inputnya apapun, itu besar arsitekturnya. Ini berarti arsitekturnya model. Ini model itu adalah arsitekturnya. Artinya ya ini juga arsitekturnya di sini ya. Artinya kalau model itu udah diberi bobotnya, udah diisi di sini. Bobot di arsitektur itu. Artinya modelnya itu fix ya. Kalau tidak terlalu deep, terlalu dalam ya berarti relatif kecil sebenarnya. Fix di sini, ukurannya fix. Yang membedakan hanya bobot-bobotnya, width-nya, parameternya. Kalau di sini itu fleksibel, bisa besar karena ini disimpan banyak berapa 10 gram, 9 gram dan semua disimpan. Ini bisa kalau di sininya besar korpusnya, ya modelnya bisa besar, ya modelnya bisa besar. Nah ini tentang model atau space-nya ya, space besarnya dari model ini terutama berpengaruh kalau space kita ingin yang kecil seperti mobile, gitu ya. Mobile device itu kan ya diharapkan ya modelnya atau ininya jangan gede-gede lah modelnya gitu. Yang pertama itu ya dari sisi space ya. Kemudian yang kedua adalah yang rare tadi yang saya kira sebenarnya di slide udah ada dua ini ya. Jadi kalau rare itu kalau di neural base itu nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi bahwa rare itu maksudnya tidak menjadi masalah. Karena seperti tadi, seperti klasifikasi pasti selalu bisa dihasilkan multiple choice, tidak multiple choice-nya kosong, kita nggak milih, nggak mungkin. Karena dipilih meskipun ya milihnya mungkin salah, bisa aja ya, tapi pasti memilih. Kalau N-gram dia nggak ditemukan di training, di testing ada, di training ada, dia 0. Probabilitasnya sebenarnya dikali-kalikan jadi hasilnya 0. Ya, sehingga di sini apa kelebihan mengapa kita membutuhkan N-gram ya dari sisi space-nya, dari sisi problem rare-nya itu bisa teratasi. Itu saya kira di awal-awal itu ya, di awal-awal penjelasan, termasuk awal-awal penjelasan permasalahan N-gram itu ada. Oke, kemudian yang nomor 2 di sini pertanyaan yang nomor 2. Di sini mengapa pada umumnya neural network model membutuhkan korpus yang besar? Ya, ini saya kira pertanyaan neural network secara umum ya, neural network secara umum ya. Ya mungkin saya jawab ya, saya coba jawab. Ya mungkin jawaban saya atau komentar saya tidak komprehensif, tapi saya kira pada intinya adalah neural network, mungkin apalagi deep learning, karena untuk neural network, apalagi deep learning itu artinya apa? Salah satunya artinya parameternya semakin banyak, semakin deep, parameternya semakin banyak supaya lebih bagus. Jadi memori parameter itu seperti memori lebih banyak. Nah untuk memorinya yang besar, otaknya misalkan yang besar, ya dia untuk misinya perlu belajar banyak
Ya, belajar banyak itu artinya membutuhkan korpus. Korpus ini maksudnya saya kira adalah data training ya. Ya, jadi bukan hanya di NLP aja, tapi secara umum di deep learning, neural based deep learning itu adalah data trainingnya. Kalau supervised learning ya di sini ya kita berbicara biasanya supervised learning. Meskipun berlaku secara umum saya kira. Ya seperti itu ya karena ya mungkin kalau ini juga trade off juga ya artinya biasanya yang namanya hidup kan trade off ya antara misalkan istilahnya kalau kita ada recall dan precision itu trade off, kemudian antara misalkan efektivitas dan efisiensi kadang-kadang trade off. Nah, kalau di sini trade off-nya itu artinya antara efektivitas atau akurasi dengan membutuhkan kalau ingin efektivitas atau akurasi yang besar ya butuh latihan yang lebih besar lagi. Kalau latihannya sedikit bisa kalah dengan yang tidak neural network. Artinya deep learning kalah dengan SVM atau bahkan dengan juga rule based. Ya, saya kira jawaban yang masih yang umum gitu ya saya kira seperti itu. Ya kita lanjutkan. Ini masih ada beberapa. Oke. Apakah ada tips tertentu untuk menentukan n-gram yang digunakan dalam sebab optimum? Saya kira tadi n-gram yang mana ya? Namanya n-nya berapa gitu ya mungkin maksudnya ya. Saya kira saya belum menemukan ya. Pada intinya n semakin besar semakin bagus ya. Pada sparsity rare atau sparse ya. Sparsity problem bagaimana kita menentukan angka kecil yang dipakai pada solusi smoothing. Ya, ini saya kira ada beberapa ya yang di n-gram itu ya tapi mungkin ini ya ya biasanya ini tidak terlalu dibahas ya saya kira. Ya mungkin kita lanjut aja. Apakah RNN adalah model terbaik untuk language model? Ya silakan mungkin ada komentar ini untuk ini. Apakah model apa? Ya silakan enggak. Mungkin kalau dari saya tidak, Pak. Belum tentu. Oke. Mungkin ada komentar lebih lanjut? Soalnya kalau language model metodenya tuh masih ada kayak transformers gitu, Pak. Iya. Jadi kayak tergantung gitu. Iya. Ya oke, makasih ya. Ini ya. Maaf siapa barusan Perwira ya? Iya, Pak. Oke, makasih ya Perwira. Oke, makasih Perwira yang udah aktif. Oke. Ya, komentar saya ya. Saya sepakat dengan Perwira ya bahwa kalau pertanyaan di sini kalau pertanyaannya adalah neural, mungkin neural secara umum ya, nah itu saya kira neural termasuk yang biasanya tidak di semua kondisi ya, biasanya yang terbaik. Tapi ya kalau RNN artinya yang neural, yang sequence model itu kan bukan hanya RNN, kita udah bahas ya. RNN itu kan kalau dasarnya ada LSTM, kemudian ada LRNN dengan attention, kemudian sekarang ada transformer, kemudian mungkin ada yang lain, ada transformer itu ada pre-training seperti itu ya. Jadi ya tidak ya kalau artinya ya seperti halnya tanpa dalam konteks language model pun RNN untuk sequence bukan yang terbaik. Justru ini adalah pionirnya tapi ada permasalahan, salah satunya udah kenapa kita bahas adalah permasalahan karena di sini serial salah satunya saya kira ya. Oke, makasih Perwira. Kemudian berikutnya, apakah penting untuk mempelajari setiap arsitektur neural network seperti ANN, RNN, CNN untuk bisa memahami bahkan membangun sebuah aplikasi NLP? Ya saya kira di sini kita bukan hanya untuk NLP ya, untuk secara umum
Ya kita perlu tahu dasar-dasarnya lah ya. NNN secara umum dan dasar-dasarnya itu ya seperti yang di MIT Bootcamp itu ya, Introduction to Deep Learning ya. Itu juga tidak terlalu panjang lebar, tapi itu udah termasuk komprehensif, bagus, enak ininya, penyampaiannya dan penampilan slide-nya. Saya juga banyak belajar dari situ. Ya saya kira penting ya, meskipun NLP itu sequence biasanya nggak pakai CNN biasanya, tapi tetap ada pengembangan dari CNN. Yang CNN itu biasanya untuk convolutional, itu adalah lilitan, itu artinya 2 dimensi. Yang sebenarnya sains natural tidak sesuai dengan sequence, tapi ya saya kira mempelajari ini jadi kita jadi lebih memahami ya. Kalau pengalaman saya seperti itu, saya kira sebaiknya gitu. Oke, kemudian jika fixed window terlalu kecil, bagaimana solusinya? Ya, fixed windows tadi saya kira kita udah, kemudian di sini tadi juga udah ada fixed windows. Ya, solusinya ya akhirnya kemudian ke sequence ya. Sequence termasuk sequence language model. Kenapa RNN direpresentasikan dengan model N-gram? Apakah bisa direpresentasikan dengan model yang lain? Ya saya kira mungkin pertanyaannya sepertinya kurang tepat ya. Karena kalau model bahasa RNN dengan model bahasa N-gram itu adalah suatu hal yang berbeda. Kalau N-gram itu maksudnya adalah representasi teks, itu bukan model bahasa meskipun sama-sama N-gram. Ya. Oke, lanjut dulu dari saya aja dulu, kemudian nanti kalian ya. Apakah algoritma N-gram dan RNN dapat digabung? Jika dapat, apakah output yang dikeluarkan lebih optimal? Nah ini kalau saya belum mempelajari ini ya, bagaimana menggabungkan, tapi saya tadi googling juga ada, tapi saya kira bukan hal yang mainstream, karena mungkin perlu dieksplor lagi ya, tapi karena saya kira ini apa, ya menurut saya sebenarnya dapat digantikannya neural base secara umum ya, bukan hanya RNN, tapi neural base. Neural base dengan statistical base digabung gimana gitu ya. Nah itu yang ya ya saya googling ada juga, tapi sepertinya tidak mainstream dan kayaknya arahnya tidak ke situ ya. Mungkin kalian mau ada komentar yang udah explore atau yang memberi pertanyaan ini? Ya. Oke, mungkin kita lanjut aja. Apakah neural based language model dapat diterapkan dalam 2 bahasa atau lebih? Ya, kalau kalau model bahasa secara umum itu adalah monolingual ya, artinya seperti tadi. Model bahasa itu bagaimana dia kalau menghasilkan sebuah teks, nah teks itu misalkan bahasa, nah bahasa itu adalah bahasa yang fluent, bahasa yang sesuai dengan banyak kondisi. Jadi seperti ini misalkan gini. Contohnya adalah saya biasa makan makanan Padang, atau saya biasa makan makanan Garut, atau saya biasa makan makanan Bojong Soang. Nah itu kan sebenarnya dari sisi bahasa semua benar semua paling belakang itu kan nama daerah ya, tapi makanan Garut, makanan Bojong Soang itu mungkin sangat-sangat jarang atau bahkan nggak ada. Atau mungkin satu lagi, saya biasa makan makanan Jawa Timur misalkan, ya Jawa Timur juga ada, agak banyak tapi lebih banyak Padang misalkan seperti itu. Ya, jadi dicari yang seumum mungkin setelah bahasa grammarnya benar, tapi yang umum. Umum itu maksudnya apa? Sesuai dengan data training. Kalau data trainingnya kasusnya adalah makanan Jawa Timur, ya makanan Padangnya jadi yang kalah, yang lebih umum Jawa Timur. Gitu. Tapi kalau secara umum di Indonesia kan, misalkan data trainingnya secara umum di Indonesia, ya makanan Padang gitu ya. Jadi di sini saya kira maksudnya sebenarnya monolingual ya, kalau 2 bahasa itu artinya bahasa-bahasa sendiri, atau maksudnya mungkin mix. Bahasa yang mix kan bahasa Indonesia kadang tercampur dengan bahasa Inggris itu ya.
sedikit. Ya saya kira itu nggak masalah juga, sama aja kan tidak ada linguistiknya, role linguistiknya di dalam model bahasa baik N-gram maupun neural itu kan nggak ada role linguistiknya yang ditanamkan di situ. Ya jadi dia komputer juga nggak tahu ini apakah bahasa Indonesia yang sesuai dengan rule tata bahasa Indonesia, karena nggak ada ditanamkan di situ juga rule itu. N-gram juga enggak, ini enggak. Mau kita bikin bahasa sendiri juga bisa, yang campur-campuran bahasa campuran antara Indonesia dengan Inggris itu juga. Yang penting sesuai dengan data training aja. Jadi saya kira kalau yang dimaksud dengan dua bahasa itu campuran, dicampur, bukan paralel corpus ya bisa aja. Ya, seperti tadi matematik juga bisa. Apa itu NLU dan NLP? Ya mungkin ini natural language understanding dan natural language generation. Kalau kita NLP natural language processing, yaitu kalau understanding mungkin dapat dikatakan adalah seperti ini chatbot ya. Ini mungkin kasarnya ya ini chatbot yang akan insya Allah kita pelajari chatbot. Ya. Chatbot dapat digambarkan seperti itu. Ya, kita seperti itu ya. Kita lihat chatbot gambarnya. Ya, seperti ini ya gambarnya di sini. Misalkan yang mana ya? Yang ini aja. Ini ada dari user dan dari sistem. Ada kebalik harusnya biasanya ya nggak apa-apa, tapi artinya bolak-balik aja ya. Ya, untuk memahami apa yang dikatakan oleh user sistem itu, itulah understanding. Karena understanding itu kadang tidak mudah. Tidak mudah itu apa? Karena kita perlu tahu konteksnya di sini. Ya, konteksnya di sini. Jadi kalau misalkan kalau percakapan biasanya konteksnya di sini kan tidak diulangi lagi di sini ya. Seperti misalkan kalau tanya jawab mau ke transportasi, misalkan bagaimana kalau naik angkot ke Cicahem naik apa ya? Ini harganya berapa? Ongkosnya berapa? Kemudian kalau ke Binong, ya, kalau ke Binong gitu aja dia nggak bilang ongkosnya. Kalau ke Binong maksudnya itu kalau ke Binong ongkosnya berapa? Ini kan udah bilang kalau ke Binong, kalau ke Cicahem ongkosnya berapa? Dijawab oleh sistem. Ya. Kemudian bertanya lagi, kalau ke Cicahem ini ke Binong, ya dia nggak nanya harga. Ya dia harus understand, sistem harus understand bahwa di sini itu konteksnya harga, karena tadi udah nanyain harga. Nah itu adalah natural language understanding yang itu juga tidak sederhana karena menunjuk ke konteks, baik itu konteksnya itu mungkin co-reference, artinya dia menyebutkan dia misalkan presiden, misalkan gubernur Jawa Barat itu adalah siapa, ini kemudian nanya lagi, kemudian di sini lagi umurnya. Nah kalau umurnya siapa? Umurnya itu ya gubernur Jawa Barat itu kan tadi kan seperti itu. Kemudian itu adalah natural language understanding, dapat dikatakan itu yang contoh jelasnya seperti itu. Kalau natural language generation, dia mengenerate di sini, mengenerate pertanyaan yang setelah tadi understand, dijawab yang sebaik-baiknya, kemudian bahasanya juga bahasa yang cocok, yang sesuai dengan dia. Mungkin kalau pertanyaannya dulu adalah pertanyaan kayak yang mungkin yang bapak-bapak, yang formal, dijawabnya juga formal gitu ya. Kalau anak muda dijawabnya juga sesuai dengan anak muda. Nah ini bagaimana menghasilkan yang sesuai, generate. Seperti tadi generate, di sini generate Wikipedia, generate Shakespeare, generate. Ya. Kalau di sini ada understand, generate. Understand, generate. Ya, seperti itu. Ya, jadi natural language understanding and natural language generation. Ini salah satu contohnya ada ini natural language understanding di Stanford. Mata kuliah di Stanford.
Isinya sebenarnya mirip-mirip juga sih, understanding banyak miripnya, ada vector space model, di NLP juga dipelajari, sentiment analysis dipelajari juga, QA, question answering, data retrieval, ya di dalam konteks NLP juga gitu ya. Seperti itu ya saudara umumnya saya kira. Ya, chatbot insya Allah akan kita pelajari juga dasar-dasarnya. Nanti di minggu keberapa. Ya, kemudian berikutnya, mengapa ukuran model tidak semakin besar untuk input yang semakin panjang pada RNN language model? Ya, ini tadi ya. RNN secara umum dulu. Mungkin waktu itu saya belum menjelaskan atau tidak begitu jelas ya. Ya, RNN dulu. Kenapa RNN yang panjang banget ya misalkan, atau yang pendek? Ini panjang, di sini hidden-nya banyak. Ya, kalau di sini kemudian ngelup gitu kan, ngelup. Ini ada time-nya misalkan gitu, ngelupnya itu bisa seperti loop, tapi loopnya panjang di sini. Karena kata-katanya panjang di sini, inputnya. Atau yang relatif lebih pendek. Ya, yang perlu diperhatikan untuk sequence model, ya termasuk RNN di sini, baik yang panjang seperti ini atau lebih panjang lagi, baik yang pendek seperti relatif lebih pendek atau lebih pendek lagi, itu sama saja besarnya, ukurannya. Karena di sini RNN itu hanya 3 matriks, yaitu yang di sini dari input ke hidden, ya. Pertama, dari input ke hidden, dari hidden ke hidden, ya, kemudian dari hidden ke output. 3. Jadi kalau di sini dari input ke hidden sama. Kemudian dari hidden ke hidden di time step 1, time step 2, time step 3 sama. Sama itu maksudnya matriksnya sama besarnya, sama isinya, bobotnya. Yang ini juga bobotnya sama. Sehingga baik yang panjang seperti ini di kasus atau seperti ini sama. Ya, jadi tadi menjawab atau mengomentari pertanyaan, ya, di mana pertanyaannya adalah mengapa ukuran model tidak semakin besar untuk input yang semakin panjang pada RNN language model? Karena itulah salah satu kalau kita belajar RNN, salah satu requirement untuk sequence model, termasuk waktu menerangkan RNN, itu adalah yang istilahnya apa, yang itu ya, bisa dipakai kembali seperti tadi hanya satu matriks pertama, yaitu yang dari input ke hidden, kedua misalkan dari hidden ke hidden, ketiga dari hidden ke output. Nah itu, jadi baik itu deep banget artinya hidden-nya banyak ataupun hidden-nya relatif lebih sedikit, itu sama besarnya. Silakan kalau mau ada yang komentari. Sambil kita terus ya, karena waktunya supaya nggak terlalu lama. Kalau komentari silakan. Apakah ada kelemahan atau batasan pada neural language model? Ya, silakan mungkin ada komentar di sini. Ya mungkin dibandingkan atau tidak, dibandingkan dengan Ngram atau mungkin secara umum. Ya, saya kira ya kalau kelemahannya atau batasannya salah satunya adalah neural itu sendiri ya saya kira ya. Itu neural itu atau deep learning itu ini cenderung supaya bagus membutuhkan data latih yang relatif lebih besar. Ya saya kira seperti itu. Tapi saya kira mungkin ada yang lain perlu dieksplor lagi ya. Jadi, karena ada Ngram dalam kondisi tertentu lebih bagus daripada neural.
neural based language model ya. Silakan kalau ada komentar. Ya kalau yang berikutnya RNN ya, kalau yang spesifik RNN saya kira tadi udah RNN ya, artinya kelemahan RNN itu sendiri yang serial ya dibandingkan dengan transformer yang paralel. Oke, mungkin kita lanjutkan, silakan dipersiapkan kalau ada komentar. Dalam N-gram language model, apakah N sama dengan korpus itu sendiri? Ya, mungkin ada komentar. Baik, kalian atau yang buat pertanyaan? Ya, ya saya kira N di sini, ya tadi semakin banyak N-nya, ya banyak itu maksudnya 10 itu udah banyak ya. Itu semakin bagus, tapi ya artinya sparsity. Ya, N-nya 10 itu lebih jarang sehingga harus backup. Ya, ya mungkin saya kira seperti itu ya. Maaf kalau nggak begitu nyambung karena saya juga nggak begitu paham misalnya pertanyaannya apakah N sama dengan korpus itu sendiri. Mungkin kalau mau komentar juga silakan yang membuat pertanyaan. Apa kelebihan dan kekurangan dari neural based language model dibandingkan dengan model yang lain? Yang tadi saya kira neural based tadi ya. Yang lain itu ya terutama utamanya adalah neural based dengan N-gram tadi. Ya secara umum sebenarnya neural lebih bagus ya. Neural lebih bagus ya, salah satunya asal data latihnya namanya neural biasanya perlu lebih banyak. Bagaimana cara mengatasi overfit dan underfit? Saya kira ini sebenarnya neural network secara umum ya. Ya sebenarnya mungkin sangat sekilas underfit itu salah satunya itu adalah karena kekurangan data training, kurang belajar. Ya bisa ditambah dengan ditambah data trainingnya kalau supervise atau dibuat artificialnya, misalnya augmentasi atau apa, artificial ditambah ininya untuk data training meskipun tidak optimal tapi bisa lebih bagus ya. Ya, kemudian kalau overfit ya dengan regularization misalkan yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya di istilahnya itu apa ya kemarin itu dipotong-potongin istilahnya pruning atau semacam itu secara umum ya, dipotongin ininya sebagian node-nya misalkan supaya misalkan seperti itu. Oke, kemudian berikutnya apakah RNN language model lebih baik dibandingkan fixed mode? Ya, ini lebih baik ya karena lebih natural. Saya kira sequence model antara jadi secara umum sequence model untuk RNN dibandingkan dengan MLP, multi-layer perceptron, dapat dikatakan seperti itu. Kemudian berikutnya, apakah fixed window termasuk model yang optimal? Ya, untuk model bahasa dan untuk NLP secara umum saya kira tidak di sini. Ya, kemudian apakah RNN bisa di generating image description atau image captioning tadi ya? Ya, bisa ya tadi ya. Bisa ya untuk image captioning ya. Jadi image captioning itu modelnya dari ini ya. Image captioning itu di sini aja. Image captioning itu seperti ini image captioning yang one to many. Ya satu image misalkan ya meskipun nggak optimal ya direpresentasikan menjadi satu vektor. Image direpresentasikan jadi vektor meskipun nggak optimal ya harusnya satu vektor kan satu dimensi padahal image itu kan dua dimensi. Ya mungkin berarti kalau di sininya bukan vektor tapi di sini seperti CNN ya sebenarnya. Nah kemudian menjadi teks ya seperti ini. Jadi contoh kasarnya adalah one to many. Image one, vektor keluarnya adalah kata. Jadi pertanyaannya adalah apakah bisa generating image description atau image caption? Sekira seperti itu bisa ya.
terlepas dari kalau yang standar, artinya namanya juga standar, RNN standar, artinya ya hasilnya mungkin ya standar juga, nggak bisa ditingkatkan lah artinya. Saat menghitung probability language model, yaitu N-gram ya, apakah ditemukan kasus kata yang berulang. Ya, kasus kata yang berulang, apabila ditemukan kasus kata yang berulang, apakah harus menggunakan semua kata yang berulang? Kemudian hitung probabilitasnya. Ya di sini tergantung ya. Kalau 2 gram artinya 2 gram yang berbeda kan. Jadi seperti misalkan ini ada kata di sini, kata. Di sini ada kata. Ya. Ya kan ada kata ya. Nah, kalau 1 gram ya ini yang di sini kata di sini dengan kata yang di sini sama 1 gram dihitung. Probabilitasnya berapa. Tapi kalau 2 gram berarti 2 gram yang berbeda kan. Kasus kata atau kata yang, semua kata. Nah kalau kata yang sama-sama kata yang berarti ya N-gram yang sama. Seperti itu ya saya kira. Mungkin yang dimaksud seperti itu. Kalau sama-sama kata yang di sini juga kata yang di sini, artinya ya sebagai unit yang sama, gram yang sama, 2 gram yang sama. Kalau 1 gram ya 1 gram yang sama, ini kata dan kata ini. Kalau 3 gram, misalkan ditemukan kasus kata yang berulang. Nah di sini menggunakan semua kata yang, kemudian kata yang berulang. Ini nggak ada yang sama di sini 3 gramnya, meskipun ada mengandung kata. Gitu ya saya kira. Bagaimana cara mengetahui nilai W yang sesuai dengan model RNN yang dibuat? Ya, ini saya kira adalah bagaimana menghitung komputasi W, matriks bobot, yaitu dengan backpropagation biasanya optimisasinya ya. Yaitu yang backpropagation lebih detailnya lagi prosesnya dengan gradient descent. Gradiennya yang menurun yang kita sudah pelajari, kita pernah diskusikan. Apa keterbatasan dari fixed language model? Iya. Ya, fixed language model salah satunya saya kira udah ada di slide itu juga ya, yaitu dia tidak bisa, kalau RNN mau panjang banget masih bisa karena ngelooping kan, ini kan nggak loop karena MLP multilayer perceptron itu kan ya inputnya fix, tidak bisa dibuat fleksibel, dipanjang lagi, diperbanyak lagi, nggak bisa. Apa solusi ketika ketersediaan korpus teks besar? Apa solusinya ketika ketersediaan korpus teks kurang besar untuk melatih RNN language model? Ini ada komentar silakan. Ini tinggal sedikit ininya pertanyaannya. Silakan. Fadlur Rahman mungkin, Fadlur Rahman Akbar. Gimana? Mungkin ada komentar nggak? Saya mau komentar, Pak. Oh ya silakan enggak, Farah. Oke. Mungkin yang kemarin pernah saya pelajarin itu pakai BERT ya Pak. Jadi kalau misalnya korpusnya kurang besar pakai model yang mirip, terus nanti korpus yang sedikit itu nanti di training di akhirnya gitu. Itu yang saya pahami kemarin. Makasih Pak. Oke, makasih Farah. Maksudnya pre-training ya? Iya Pak. Oke, mungkin pre-training atau istilahnya transfer learning. Ya, saya kira betul ya. Iya betul ya. Salah satunya adalah di samping datanya diperbanyak dengan augmentasi istilahnya, atau dengan pre-training atau transfer learning. Ya, pre-training atau transfer learning artinya kita menggunakan permasalahan yang lain yang dirasa cocok, kemudian digunakan untuk kita. Jadi gini misal analoginya. Analoginya misalkan gini ya. Misalkan analogi yang mungkin agak dekat ya misalkan.
kita ini klasifikasi bahasa ini apa misalkan bahasa Jawa kuno misalkan atau Sunda kuno kalau ada ini nggak tahu ada nggak. Ya, kemudian korpusnya itu kurang besar di sini. Ya kita bisa saja udah mempunyai klasifikasi dengan bahasa Sunda yang modern yang masih ada ya grammarnya masih nyangkut-nyangkut dikit gitu, kosakatanya masih nyangkut-nyangkut dikit. Jadi belajar sesuatu yang masih mirip atau terkait. Ya, jadi kalau misalkan kita mau belajar motor misalkan ya, belajar motor apa ya, matik misalkan atau belajar motor manual aja ya, belajar motor manual. Tapi kita nggak punya motor manual, ya belajarnya motor matik aja. Kemudian motor manual, ya kita nggak pernah belajar motor manual, tapi waktu dites dengan motor manual kita udah terbiasa dengan motor matik yang tinggal katakanlah penyesuaian yang cepat karena kita udah belajar yang mirip-mirip dengan motor manual itu ya masih tapi tadi seperti dikatakan Farah ya seperti disesuaikan atau di-tuning di akhirnya ya tuning itu kita menyesuaikan bagaimana mindah-mindah gigi di motor manual gitu ya daripada saya ini apa belum bisa belajar motor manual. Nanti kalau udah ada motor manual yang dipinjemin sehari, kita mau belajar. Padahal tadinya nggak bisa motor misalkan gitu. Ya, itu bukan seperti itu. Artinya belajar dulu yang transfer learning. Artinya learning motor matik. Kita udah pinter untuk kemudian motor manual yang kesempatan belajar motor manual itu sebentar. Misalkan di kantor polisi waktu kita ujian SIM menggunakan motor manual misalnya seperti itu. Oke, terima kasih Farah ya. Kemudian berikutnya hampir habis. Bagaimana solusi dalam language model untuk melakukan pemrosesan terhadap kata yang cukup panjang agar tetap memberi hasil yang cukup baik. Ya, ini saya kira silakan kalau ada komentar. Ya, silakan nggak usah sungkan-sungkan. Syahuda, mungkin. Permisi Pak. Silakan. Adiaksa, silakan. Ini tadi yang katanya yang semakin N-nya banyak yang di bintang ya Pak tadi. Itu kan kayak yang semakin banyak ini ya Pak, semakin yang mana ya? hasilnya. Yang ini yang atau yang tadi? sebelumnya? Enggak, ini jawaban saya menjawab yang soal ini, tapi tadi saya tadi ingat si bintang kan jawab semakin banyak N-nya kan semakin bagus katanya Pak. Iya. Apakah N itu juga termasuk ini Pak ya? Termasuk kata juga ya? Kalau termasuk kata sih menurut saya bakal akurasinya bagus gitu, memberikan hasil yang baik gitu. Maaf bisa diulangi sebentar lagi dan agak keras dikit, maaf saya kalau nanti takut nggak nyambung jawabannya. Kurang keras. Katanya kan semakin N-nya banyak kan semakin bagus kan Pak ya? Untuk akurasinya. Tadi kan bintang juga memberikan masukan juga ya. Mungkin kalau N itu juga kata ya, saya juga kurang tahu ya Pak maksudnya tentang bab ini. Apa kalau N-nya kata itu, kalau N-nya kata itu berarti juga bakal bagus gitu Pak ini ya. Hasil dari ini language modelnya. Oh iya. Itu dapat atau ada lanjut lagi? Saya masih itu sih Pak. Pikiran saya sih masih itu sih Pak. Oke. Ya makasih ya. Dapat ya, Adiaksa dapat ya. Saya tulis dulu biar nggak lupa. Diva Pak. Oh Diva ya, maaf ya. Diva ya, oke. Iya Pak. Oke, ya sebelumnya saya minta maaf kalau mungkin saya ada yang nggak begitu nyambung karena ya tadi udah lebih jelas, tapi masih mungkin di sini karena hujan cukup deras juga, jadi kurang begitu jelas saya suaranya. Ya, jadi kalau tadi kan ini ya ini ya kita lihat whiteboard. Ya,
kita kalau di Ngram itu kan biasanya nyimpan ini ya, language model Ngram nyimpan yang gram-gram yang sebelumnya, yang tadi ada nggak ya? Ya ini Ngram, misalkan dengan gram-gram 10 gram dan lain-lain, bisa saja kita nyimpannya tidak banyak ya, 1 gram dan misalkan karena keterbatasan space hanya sampai 5 gram aja misalkan. Ya, sampai maaf, belum saya share ya, maaf sebentar. Belum saya share whiteboard-nya ya. Ya. Ini misalkan kita menyimpan bisa 1 sampai 10 gram, tapi karena keterbatasan space, kita 1,5 gram aja. Nah, kalau dirasa bagus, ternyata misalkan katakanlah secara dasarnya gitu ya, bisa dan tidak terbatas space, ya kita simpan sampai 10 gram. Karena siapa tahu atau di kasus itu 10 gram itu ada beberapa masih lumayan lah bisa dipakai, tidak harus back off ke 9, beberapa harus back off, tapi beberapa bisa. Ya intinya saya kira seperti itu ya. Jadi kalau pertanyaannya mungkin pertanyaannya tadi adalah bagaimana solusi dalam language model untuk melakukan pemrosesan kata yang cukup panjang ya, kata yang cukup panjang. Agar kalau sebuah kata yang panjang, saya kira kalau gram itu adalah kata, ya saya kira ini tidak peduli atau kata itu panjang atau pendek kan sebagai kesatuan yang sama. Ya, apakah kata yang panjang seperti ini atau kata pendek yang ini, saya kira kesatuan yang sama sebenarnya kan. Ya, mungkin saya kira seperti itu, atau dengan ya gramnya itu karakter, tapi pada prinsipnya kalau menurut saya adalah kata baik itu panjang atau pendek ini kan sebagai dianggap satu kode, kesatuan mungkin di ininya satu prosesnya menggunakan vektor yang panjangnya sama, baik panjang atau pendek, misalkan tidak seperti itu ya. Yang saya kira melengkapi jawaban yang dari Diva tadi ya. Ya, makasih Diva dan yang membuat pertanyaannya. Kemudian 2 yang terakhir, jenis Ngram apa yang paling sulit untuk memprediksi kata dan alasannya? Ya, mungkin ini saya dulu aja ya komentarnya. Jenis Ngram apa yang paling sulit? Mungkin jenis Ngram itu N keberapa ya? Ya, mungkin maaf kalau nggak begitu nyambung karena saya sudah kurang tepat menafsirkan pertanyaannya ya. Jadi mungkin kalau Ngram itu adalah bahasa pemodelan bahasa yang dimaksudkan, ya prinsipnya tadi itu semakin panjang bisa semakin bagus, tapi dengan kelemahannya tadi dia mungkin semakin sparse harus take off. Oke, yang terakhir mungkin kalian ada yang mau komentar, silakan. Bagaimana cara kita menangani permasalahan vanishing dan exploding gradient ketika menggunakan RNN? Ini di slide juga ada. Silakan mungkin terutama vanishing ya, exploding bisa diselesaikan dengan relatif sederhana karena vanishing ini mungkin bukan model bahasa ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, sebagai pertanyaan terakhir, komentar vanishing gradient ininya gimana solusinya? Gimana, silakan, ini terakhir sebelum kita tutup. Fahmi Sidik sama Sidiki ya. Sidiki, Fahmi Sidiki, silakan. Ini komentar. Yang lain yang belum pernah? Hasbi, Sidiki ya. Muhammad Farhan, Misbahuddin, Rizky Nugraha, silakan. Ini kita sedang mencoba mendorong untuk semua aktif ya. Bima, Syauda mungkin. Ya, lagi pertanyaannya adalah ini. Ya oke, mungkin kalau nggak ada mungkin kita mau akhiri aja. Dia vanishing itu yang kita sudah pelajari adalah salah satunya dengan LSTM, dengan Git. Ya, karena vanish supaya nggak punah, supaya nggak
menurun dengan memori, nambah memori, yaitu dengan memori itu dijaga memorinya, isi memorinya mau ditambah, diupdate, dikurangi, dikuras atau di remove dengan switch. Switch-nya adalah gate atau gerbang, ya. Memori, tambahan memori seperti RAM gitu ya. Nah itu dengan LSTM salah satunya, ya. Salah satunya dengan LSTM. Nah kemudian kalau sekarang ya dengan paralel, ya dengan transformer seperti misalkan. Ya mungkin saya kira seperti itu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan untuk berikut-berikutnya kita bisa terus berdiskusi, terus bisa semuanya bisa memberikan komentar, ya meskipun komentar kita saling melengkapi, tidak komentar yang komprehensif salah seorang di antara kita, tapi mudah-mudahan bisa saling melengkapi dan mudah-mudahan bisa lebih memahami. Dan saya mengharapkan kalian mempelajari teorinya, bukan hanya dari sini saja, dari diskusi di sini saja. Ya, yang itu yang direkomendasi, baik itu di slide atau yang video. Terima kasih semuanya. Semoga kita diberi kemudahan, kesehatan. Ya, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Saya izin tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.